Halo semua, kami dari kelompok 13 atau Paul Ehrlich. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai paper argumentatif kami yang berjudul Peran Artificial Intelligence dalam Diagnostik Medis dan Implikasinya bagi Profesi Dokter. Mohon disimak dengan baik ya. Sebelumnya perkenalkan saya Selim Budianto dari kelompok Paul Ehrlich Prodi Kedokteran Umum. Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi yang dirancang agar mesin dapat bertindak layaknya manusia. Dibandingkan dengan kecerdasan alami, AI memiliki banyak keunggulan. Lebih konsisten, mudah direplikasi, lebih hemat biaya, serta mampu memproses informasi dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Keunggulan inilah yang menjadikan AI sebagai alat penting di berbagai bidang industri. Salah satu sektor yang paling banyak mendapat sorotan adalah bidang kesehatan. Di bidang inilah, AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sistem pendukung dalam proses diagnosis dan pengambilan keputusan medis. Hal ini menandakan bahwa AI bukan sekedar teknologi, tetapi juga bagian dari transformasi besar dalam dunia kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natania Aurelia dengan NIM 25025111139 dari kelompok 13 Paul Ehrlich, program studi sarjana kedokteran. Di bidang medis, AI mampu menganalisis data yang sangat kompleks untuk menghasilkan prediksi diagnosis yang akurat. Misalnya pada ekokardiografi, AI mampu memperjelas kualitas gambar, melakukan analisis secara optimal, dan membantu tenaga medis untuk menegakkan diagnosis dengan lebih cepat. Dengan adanya kemampuan ini, pekerjaan dokter menjadi lebih efisien karena tidak perlu untuk menganalisis seluruh data secara manual. AI juga membantu untuk menekan biaya layanan kesehatan, sehingga hasilnya dapat diakses oleh masyarakat, oleh pasien dengan lebih optimal. Manfaat ganda berupa peningkatan akurasi dan efisiensi inilah yang menjadikan AI sebagai salah satu teknologi paling potensial dalam pelayanan medis modern. Perkenalkan, saya Idoen Bagus Putra Santosa, biasa dipanggil Gustra dari kelompok Paul Ehrlich, program studi sarjana kedokteran. Nah, namun penerapan AI dalam dunia kesehatan tidak lepas dari perdebatan. Ada sejumlah tantangan yang harus diperhatikan. Pertama, kualitas data yang digunakan tidak selalu baik, sehingga bisa menimbulkan bias dalam hasil analisis. Kedua, terdapat masalah privasi dan keamanan data pasien, yang menjadi isu yang sangat sensitif di dunia kesehatan. Ketiga, muncul pertanyaan besar tentang tanggung jawab hukum. AI tidak memiliki status moral ataupun legal, sehingga keputusan klinis tetap harus ditanggung oleh tenaga medis. Semua hal ini menunjukkan bahwa penggunaan AI tidak bisa dilepas begitu saja, melainkan memerlukan regulasi dan pengawasan yang ketat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nyomar Riguna Bayu Sudewa dari kelompok Paul Ehrlich dengan NIM 25025111045 dari program studi sarjana kedokteran. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami merumuskan 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana kecerdasan buatan dapat membantu diagnosis medis dan pengambilan keputusan klinis. Kedua, apa konsekuensi etika, hukum, dan regulasi yang muncul dari penerapan AI di profesi kedokteran selain manfaat berupa peningkatan akurasi. Ketiga, bagaimana cara terbaik untuk mengurangi risiko bias, menjaga kerahasiaan data pasien, serta memperjelas tanggung jawab tenaga medis dalam penggunaan AI. Rumusan masalah ini menjadi landasan kelompok kami dalam menyusun paper dan presentasi kami hari ini. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Iputu Rajendra Pradana Putra, nomor urut 3. Kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana AI dapat meningkatkan akurasi diagnosis serta efisiensi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kami juga ingin mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan AI ini baik secara hukum, etika, ataupun regulasi yang relevan. Terakhir, kami juga ingin mengetahui bagaimana strategi dalam meminimalisir risiko bias, menjaga privasi pasien, dan memperjelas posisi dokter sebagai pengambil keputusan utama. Dengan begitu, manfaat dari penelitian dapat dirasakan baik secara akademik berupa pengetahuan baru
ataupun secara praktis dalam hal penerapan AI dalam ranah medis. Perkenalkan, nama saya Niputu Dianta Audina dengan NIM 25025111033. Argumentasi utama kami adalah bahwa kecerdasan buatan atau AI telah benar-benar mengubah lanskap dunia kesehatan. Jika sebelumnya dokter hanya mengandalkan pemeriksaan klinis dan alat diagnostik konvensional, kini AI mampu memberikan analisis yang jauh lebih cepat dan akurat. Hal ini membuat proses diagnosis tidak hanya lebih efisien, tetapi juga lebih tepat sasaran. Peran dokter pun ikut mengalami transformasi. Mereka tidak lagi hanya berfungsi sebagai pemberi diagnosis, melainkan juga sebagai pengambil keputusan klinis yang lebih strategis. Dokter dituntut untuk menguasai literasi teknologi AI agar dapat memahami cara kerja sistem serta menilai keakuratan hasilnya. Selain itu, tanggung jawab profesi juga bergeser dari sekedar pelaksana diagnosis menjadi validator sekaligus pengawas atas informasi yang diberikan AI. Perubahan besar ini bahkan menuntut adanya penyesuaian dalam pendidikan kedokteran, di mana kurikulum harus mulai memasukkan materi tentang penggunaan AI dan regulasi etikanya. Dengan begitu, kolaborasi antara manusia dan AI dapat berjalan secara harmonis, tetap menjaga nilai kemanusiaan, namun memanfaatkan kecanggihan teknologi. Perkenalkan, saya Casey Nathan Chandra dari kelompok 13 Paul Ehrlich, Prodi PSSK Kedokteran. Selanjutnya, saya akan memaparkan bukti pendukung pertama dan kedua. Pertama, sistem algoritma AI terbukti lebih efektif daripada radiolog dalam mendeteksi berbagai jenis kanker, seperti kanker paru, kanker payudara, prostat, dan kolorektal. AI bahkan mampu menganalisis mutasi genetik dengan cepat, sehingga proses diagnosis menjadi lebih sederhana tanpa perlu pemeriksaan molekuler yang mahal. Kedua, AI juga bisa menemukan kondisi medis yang sulit dilihat oleh manusia. Contohnya, pada kanker payudara, AI dapat mendeteksi distorsi halus, mikrokalsifikasi, atau asimetri jaringan yang sering dilewatkan oleh radiolog. Dengan kemampuan ini, AI bukan hanya membantu mempercepat diagnosis, tetapi juga meningkatkan akurasinya hingga setara atau bahkan lebih baik dibandingkan tenaga medis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibtu Yogi Pradipta dari kelompok Power Elites dengan NIM 25025111237, program studi kedokteran umum. Selain itu, AI mampu meramalkan risiko penyakit jauh sebelum gejala muncul. Sebagai contoh data, survei WHO Stips yang mencakup 57 negara digunakan untuk memprediksi risiko hipertensi. Dengan berbagai model machine learning, hasilnya tingkat akurasi prediksi mencapai 63 hingga 77% tergantung wilayah dan ketersediaan data. Ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya bermanfaat dalam diagnosis penyakit yang sudah ada, tetapi juga dalam pencegahan penyakit dengan cara mengidentifikasikan risiko sejak dini. Jika dimanfaatkan dengan tepat, AI dapat menjadi alat prediktif yang membantu dokter mengambil keputusan klinis yang lebih proaktif, sehingga layanan kesehatan bisa lebih fokus pada upaya preventif bukan hanya kuratif. Perkenalkan, nama saya Ibagus Cakratnyana Segara dengan NIM 25025111255 dari program studi Sarjana Kedokteran dan juga kelompok Paul Ehrlich. Selain kemampuan teknis, AI juga mempengaruhi cara dokter mengambil keputusan. Dokter tidak hanya bertugas mendiagnosis, tetapi juga harus mempertimbangkan reasoning klinis dan manajerial. Artinya, keputusan medis akhir tidak bisa semata-mata bergantung pada AI, tapi juga melibatkan preferensi pasien, nilai sosial, kondisi logistik, dan kemampuan finansial. Di sisi lain, penggunaan AI di rumah sakit semakin meluas. Data menunjukkan bahwa AI kini dipakai untuk pencatatan rekam medis, pengaturan penjadwalan, bahkan prediksi kebutuhan pasien dan staf. Jadi, kehadiran AI bukan hanya berdampak pada aspek diagnostik, tetapi juga pada efisiensi manajemen layanan kesehatan secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Audrey Patricia Putri dari kelompok Paul Ehrlich dengan nomor NIM 250511089 dari program studi Sarjana Kedokteran. Perubahan juga terlihat pada kompetensi dokter dan pendidikan kedokteran. Sebuah survei yang dilakukan di Pakistan terhadap lebih dari 700 mahasiswa kedokteran menunjukkan bahwa lebih dari 80% menilai AI sangat menguntungkan. Mereka percaya bahwa AI dapat membantu memahami konsep medis lebih baik daripada metode tradisional dan dapat menjadi alat belajar yang efektif jika digunakan dengan tepat.
Temuan ini juga menunjukkan bahwa pendidikan kedokteran harus segera mengintegrasikan literasi AI dalam kurikulumnya, tentu dengan pengawasan regulasi yang ketat. Hal ini penting agar calon dokter tidak hanya tahu cara menggunakan AI, tapi mereka juga tahu keterbatasannya dan tetap memegang kendali etis dalam pengambilan keputusan medis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimadi Putrara Primarani dengan NIM 25025111207 dari Program Studi Sarjana Kedokteran kelompok Paul Ehrlich. Penting untuk ditekankan bahwa AI tidak dapat digunakan sebagai pengganti peran dokter, melainkan dapat digunakan sebagai mitra kerja. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Zuller dan rekan kerja yang menunjukkan bahwa adanya kolaborasi antara AI dan dokter dengan pendekatan hibrid dapat menghasilkan diagnosis yang jauh lebih akurat dibandingkan mereka bekerja secara sendiri-sendiri. Kolaborasi ini dapat memungkinkan untuk menutupi kelemahan antara AI dan kelemahan dokter. Dengan kata lain, AI dan dokter saling melengkapi. Maka harapannya AI tidak digunakan sebagai pengganti peran dokter, melainkan untuk membentuk suatu kolaborasi yang jauh lebih efektif dengan tetap mementingkan nilai-nilai kemanusiaan. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Dwi Laksmi Mensur Mendala dari kelompok Paul Ehrlich dari program studi sarjana kedokteran. Baik, jadi meskipun terdapat banyak sekali manfaat besar yang kita rasakan, tapi kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan yang muncul, seperti resiko bias pada algoritma, ancaman terhadap privasi keamanan data pasien, dan juga transparansi hasil AI yang masih menjadi hambatan besar. Namun, hal-hal tersebut tentunya dapat diselesaikan dengan beberapa solusi, seperti yang pertama, mengembangkan Explainable AI atau XAI, yang dimana di sini hasil analisis AI dapat menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memperketat regulasi, seperti contohnya HIPAA di Amerika atau GDPR di Eropa, sehingga dapat memastikan keamanan privasi data pasien. Dan yang ketiga, mengintegrasikan pendidikan AI kepada mahasiswa kedokteran, sehingga mahasiswa menjadi lebih terbiasa sejak dini. Dan yang terakhir, kita dapat memperendah biaya penggunaan teknologi di beberapa daerah yang masih terpencil agar dapat diakses oleh berbagai rumah sakit. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Akan Gede Pramanarta dari kelompok 13 Paul Ehrlich, Prodi Sarjana Kedokteran. Sebagai kesimpulan yang pertama, penggunaan AI di dalam dunia medis membawa manfaat yang signifikan. AI dapat membantu dokter menganalisis big data, mendeteksi kondisi medis yang sering luput dari perhatian manusia, serta memprediksi risiko penyakit jauh sebelum gejala yang muncul. Semua ini mempercepat proses diagnosis dan meningkatkan akurasi pelayanan medis. Namun, meskipun memiliki keunggulan tersebut, AI tetap tidak bisa berdiri sendiri. Dokter tetap berperan penting sebagai validator hasil analisis yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kondisi pasien, serta aspek sosial sebelum mengambil keputusan akhir. Perkenalkan, nama saya Marhenta Aura Kusumawardani dari program studi sarjana kedokteran kelompok Paul Ehrlich. Jadi untuk kesimpulan yang kedua, penerapan AI dalam dunia kesehatan membawa keuntungan yang besar sekaligus tantangan yang serius. Resiko mengenai bias algoritma dapat memunculkan ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, privasi dan data pasien juga beresiko tersebar apabila tidak terdapat perlindungan hukum yang kuat. Diperlukan juga adanya kejelasan mengenai tanggung jawab tenaga kesehatan dalam penggunaan AI supaya tetap sesuai dengan etika profesi kedokteran dan dapat menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Edi Bagus Yetisa Bawana Putra dari kelompok Paul Ehrlich, program studi sarjana kedokteran. Sebagai saran, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pada bidang pendidikan, kurikulum kedokteran perlu mengintegrasikan literasi AI agar mahasiswa dapat menggunakan teknologi ini secara kritis. Lalu, di sisi regulasi, pemerintah harus menetapkan aturan yang jelas mengenai perlindungan data pasien dan penggunaan hasil analisis dari AI. Yang ketiga, di bidang penelitian, fokus harus diarahkan pada pengurangan bias,
peningkatan privasi, dan pengembangan sistem AI yang lebih inklusif. Dengan begitu, AI benar-benar bisa berfungsi sebagai alat bantu dokter, bukan sekedar pengganti. Sehingga, keputusan medis tetap berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan dari pasien, tidak hanya sekedar logika dari mesin. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pengetahuan ataupun informasi baru bagi teman-teman semua, khususnya mengenai artificial intelligence dan penerapannya dalam membantu diagnosis medis. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.